أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat-sahabat Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghembuskan nafas, dan entah nafas keberapa yang kita hembuskan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai suatu saat nanti hembusan nafas terakhir yang akan kita rasakan. Baik, alhamdulillah di kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang mungkin menjadi tujuan kita. Tetapi sebelum ke sana, ada satu hal yang mungkin sering kita lupakan. Salah satu sifat manusia, salah satu kebiasaan manusia, atau salah satu sifat yang sering kita lupakan. Itu sifat apa? Lupa. Terkadang kita lupa bahwa kita itu pelupa. Terkadang kita lupa ketika melakukan sesuatu. Terkadang ketika kita melihat misalkan ada seorang penghafal Al-Quran tapi bermaksiat. Ada misalkan orang yang solih tapi bermaksiat. Kenapa seperti itu? Karena mereka sedang lupa. Misalkan di sini, insya Allah ya di sini nggak ada penghafal Quran, misalkan pagi-pagi tidur, misalkan kerjaannya. Bukan mereka itu kebiasaannya tidur, tapi pada saat itu mereka sedang lupa. Mereka berada di mana? Cuma kadang lupanya keseringan, gitu ya. Makanya kenapa di dalam Islam kita harus saling mengingatkan. Itu adalah gunanya lingkungan yang perlu kita bentuk. Jadi kadang ketika kita lupa, sementara teman kita mengingatkan, pasti akan ingat. Nah, termasuk ya ketika kita lupa, tentu lupa dengan apa? Dengan tujuan kita. Setiap orang pasti punya tujuan, punya target. Itu ya, target yang ingin dia capai. Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa salah satu atau beberapa para sahabat Rasul zaman dahulu begitu kaya? Seperti halnya Utsman bin Affan. Pernah nggak berpikir kenapa mereka itu kaya? Terkadang mungkin kita berpikirnya, oh bisnis apa dan sebagainya. Tapi harusnya kita lihat tujuan dari mereka itu apa. Sahabat dulu kaya karena tujuannya jelas. Mereka tujuannya bukan ingin kaya, tapi ingin membantu dakwah Rasul. Ya jelas lah, ketika tujuannya sudah bagus, pasti Allah akan memudahkan jalannya. Begitu pula ketika tujuan kita datang ke sini, misalkan menghafalkan Al-Quran, dan jelas tujuannya, pasti Allah akan permudah. Permudah bukan berarti ziyadahnya jadi sehari bisa 1 juz. Bukan seperti itu. Cara Allah mempermudah itu berbagai hal. Misalkan ketika kita sudah lurus tujuannya ingin menghafal Al-Quran, tiba-tiba Allah berikan kesulitan untuk kita menghafalnya. Karena Allah tahu dan Allah ingin kita menangis dengan itu. Artinya tujuan itu bukan hanya sesuatu yang ketika kita dapatkan itu mudah, oh berarti itu sudah lurus. Tidak seperti itu. Nah, atau pernah ada juga seorang tukang bubur ya, naik haji, tukang bubur ditanya oleh salah seorang, Pak, kan jualannya ramai banget nih. Ditanya, Pak sehari berapa mangkok yang terjual? Maka dijawab sama tukang bubur itu 300 mangkok sehari. Insya Allah. Iya, menjual bubur. 300 mangkok 1 hari. Lalu ditanya lagi, terus kalau ini setiap hari jualan? Iya, setiap hari katanya. Lalu kalau misalkan bulan Ramadan, itu bagaimana Pak? Ya Ramadan libur lah cina. Terus gimana penghasilannya cina gitu ya. Sementara kan di Ramadan
nggak ada kegiatan. Ya cenah pulang kampung cenah. Terus sambil apa? Sambil apa? Ngaharewos bahasa Sunda tahu? Berbisik kepada orang yang bertanya tadi. Dia mengatakan, tukang bubur itu mengatakan apa? Setiap Ramadan saya itu pulang kampung kemana? 1 bulan di Mekah. Tujuannya dia dagang bubur untuk apa? Setiap Ramadan dia habiskan untuk ibadah di Mekah. Ya jelas ketika tujuannya seperti itu, Allah permudah jalannya. Asalkan kita berusaha. Coba Anda nanya, ini kepada pembina yang mungkin beberapa bulan lagi akan selesai. Gitu ya. A. Beres di sini mau kemana A? Tuh kan bingung ya. Baru ditanya kayak gitu udah bingung. A, kalau misalkan sudah jelas tujuannya, ketika ditanya A, sudah dari sini mau kemana? Tuh kan masih bingung. Itu berpikir. Sok, Kang Imam tujuannya setelah ini mau kemana? Kan beda. Pasti dia langsung jawab karena sudah punya tujuan. Kang Abdan, coba Kang Abdan mau kemana setelah ini? Diajar deui. Diajar ke mana? Pesantren mana? Sumedang. Belajar apa? Belajar tafsir. Terus target nikah kapan? Saya na jodoh, Masya Allah. Cara AA nanya, A, target nikah kapan A? Bu, bingung lagi kan? Target nikah kapan? Kasih. Tuh kan? Target nikah sekali lagi? Calon yang pengen dinikahi seperti apa A? Oh. Sebut aja. Tuh kan nggak berani untuk menyebutkan, gitu kan? Nah, nggak jawab malah. Nah, ketika kita sudah punya target, ketika kita sudah punya tujuan, ya, tentu kita akan gapai tujuan itu. Bagaimanapun caranya. Misalkan A tadi udah menargetkan, misalkan waktu itu Asa pernah ngobrol karena mau nikah di tahun 2022. Kita doakan mudah-mudahan Allah kabulkan itu. Cuma mungkin nanti misalkan A udah punya tujuan, mungkin malu untuk mengungkapkan target perempuannya harus seperti apa. Yang tentu semua bagian yang Rasul sebutkan ada. Apa? Kecantikannya. Terus apa lagi? Keturunannya. Terus apa lagi? Ya tadi kan kecantikan sudah ya. Malaweng kemana wae ya. Kecantikannya, keturunannya, apalagi hartanya, satu agamanya. Empat-empatnya nggak apa-apa, sah-sah aja, ya. Tapi ketika sudah berusaha, jangan memaksakan diri, ya. Ketika tidak tercapai kecantikannya, lewat 3 aja tuh, ya. Masih tidak tercapai keturunannya, lewat 2 aja tuh, gitu ya. Masih tidak tercapai 1 aja, yang penting solehah, soleh. Yang penting solehah, gitu ya. Karena yang membuat mata kita bisa melihat bahwa perempuan atau misalkan perempuan melihat laki-laki yang halal itu, misalkan enak dipandang, siapa yang membuat itu? Allah. Jadi nggak perlulah kita capek-capek mencari target harus paling cantik sedunia, enggak. Tapi berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan qurrata ayun bagi kita. Sudah kan cukup kalau targetnya seperti itu. Terus misalkan kaya, siapa sih yang membuat kaya? Ya Allah. Jadi rezeki juga kan sudah diatur, nggak perlu kita capek-capek mencari, wah yang harus keturunannya seperti ini, harus punya harta seperti ini, ya. Ya silahkan berusaha nggak apa-apa. Kalau sudah jodohnya alhamdulillah. Tapi kalau tidak tercapai jangan sampai yang tadi yang terakhir itu tidak tercapai. Mencari yang soleh atau solehah, ya. Nah itu kan targetan harus ada. Tapi terkadang manusia itu lupa dengan target itu, dengan tujuan itu. Teman-teman melangkah ke sini, ya. Awal melangkah ke sini, semua mungkin pernah mengalaminya. Bagaimana kita khusyuk dalam ibadah, bagaimana kita mati-matian menghafalkan Al-Quran seharian, bagaimana seharian kita terus membaca Al-Quran 5 juz, 10 juz, sampai semua waktu kita tinggalkan hanya untuk dengan Al-Quran.
Tapi sekarang bagaimana? Setelah teman-teman 1 tahun di sini, setelah teman-teman 2 tahun di sini, dan itu semua orang merasakannya. Kenapa? Lupa dengan tujuan kita. Artinya ketika kita lupa harus ada yang mengingatkan. Makanya kenapa kita harus bisa membentuk lingkungan. Kenapa kita harus mencari teman yang baik, teman yang bisa mengingatkan. Bukan teman yang mengajak pada kemaksiatan, teman yang mengajak kita lupa dengan tujuan-tujuan kita. Maka harus kita saling mengingatkan. Itu tujuan. Tapi pembahasannya bukan pada itu. Sedikit ya, benar pembahasannya bukan pada itu sih sebenarnya. Yang ingin saya bahas itu dari tujuan tadi, tujuan pernikahannya. Bukan sudah terkuat. Jelaslah, menikah itu apa? Ibadah. Ibadah seumur hidup. Lalu kenapa kita mengatakan saya tidak akan dulu menikah? Kenapa? Saya mau fokus belajar dulu, misalkan. Emang antum seharian di sini, ana nanya nih ke antum. Seharian di sini benar-benar fokus antum cari ilmu nggak? Belum tentu kan? Apalagi misalkan teman-teman sudah keluar dari sini. Saya benar-benar nih mau fokus nih, cari ilmu dulu, mau belajar ini, belajar ini, belajar ini. Kalau kita ingat dengan tujuan kita, bahwa tujuan kita itu ibadah kepada Allah, maka kita akan kejar tujuan itu. Terus kadang ada alasan, nanti mah kalau misalkan sudah menikah susah untuk belajar. Apalagi misalkan perempuan belum nanti hamil, misalkan punya anak. Jadi susah misalkan untuk kuliah, susah untuk belajar. Itu setan. Kenapa saya katakan itu setan? Supaya kita berpikir bahwa udah kita meninggalkan ibadah yang itu. Jadi kita fokus kuliah. Sementara mohon maaf, kalau teman-teman tahu gimana sih di perkuliahan umum, bahkan kampus sekelas Islami saja yang berlabel Islam, ya. Misalkan ada KKN, ya, ada PPL misalkan. Itu KKN kadang mohon maaf, ada yang di satu rumah kan ikhwan dan akhwat, ya. Macam-macam lah, ya. Sementara hal-hal itu adalah hal-hal yang perlu kita jaga. Salah satu menjaga itu adalah dengan menikah. Jadi silahkan nih teman-teman pembina, rencanakan teman-teman pembina beres di sini kan maksimal tuh Desember ya teman-teman beres. Nikah misalkan beres tanggal berapa di sini? 27 November, nah 28 Novembernya nikah. Kenapa tidak? Allah yang bisa membuat itu semua. Tinggal sekarang apa? Perbanyak qiyamul lailnya ya. Minta sama Allah. Ya Allah berikan jodoh seperti si ini gitu ya. Misalkan pengen jodohnya kayak Khadijah dalam support kepada suaminya. Digabungkan dengan Aisyah dalam kecerdasannya. Digabungkan dengan Maryam yang menjaga kehormatannya. Itu gak apa-apa, berdoa saja sama Allah. Ya, berdoa dalam sujudnya. Kalaupun tidak tercapai itu yang terbaik gitu. Tapi terkadang kita harus introspeksi ketika kita ingin menggapai itu, kita pun harus seperti itu. Kita harus meningkatkan itu. Jangan kita ingin menggapai seperti tadi Khadijah, Aisyah, Maryam disatukan, tapi kelakuan kita tidak bisa seperti itu. Kelakuan kita Fir'aun kan, ya Allah, astagfirullah kan gitu ya. Nah itu apalagi Abu Jahal dan sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Nah, balik lagi ke yang tadi. Ketika kita sudah menggapai tujuan kita misalkan untuk ibadah, maka nikah pun itu ibadah. Silahkan teman-teman targetkan ya. Targetkan teman-teman nikah kapan. Terus kadang kan ada yang mengatakan, ini kok pembahasannya santri nikah mulu. Kenapa sih pembahasannya itu lagi, pernikahan lagi, tentang itu. Bukankah para sahabat dahulu sebelum mereka berjihad di usia muda mereka menikah? Karena salah satu hal yang bisa menjaga dari jalannya setan adalah pernikahan. Jadi ya silakan. Asal teman-teman mempersiapkan. Persiapan bukan hanya secara finansial ya.
tapi persiapan mental kita. Persiapkan banyak, baca referensi buku tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin nantinya kalau ikhwan. Kalau perempuan bagaimana menjadi seorang ibu. Silahkan cari referensinya. Nah, kemudian, yang ingin saya sampaikan itu adalah apa? Ketika kita ingin menggapai tujuan dari sebuah pernikahan, ya, maka ada dua hal yang perlu kita pertimbangkan. Dua hal aja. Ya, ini apa? Satu, takwa, dan yang kedua adalah perkataan yang baik. Ini yang harus kita tanamkan ketika kita ingin mempunyai keturunan, ketika kita ingin mencetak generasi terbaik di masa yang akan datang. Kenapa? Karena ketakwaan itu bukan soal anak kita harus bertakwa, keturunan kita harus bertakwa, tapi dimulai dari bagaimana orang tuanya itu bertakwa kepada Allah. Jangan sampai kita mengatakan, tuh Imam Syafi'i seperti itu, lihat orang tuanya. Lihatnya bukan pada sisi keilmuannya, tapi lihat pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin punya generasi yang bertakwa, generasi terbaik, maka dari sekarang apa? Tingkatkan ketakwaan kita dan perkataan yang baik. Mulailah berkata yang baik, berkata yang benar, berkata yang jujur. Misalkan kepada anak, nanti suatu saat teman-teman punya anak, kan suka ada ya orang tua dulu menakut-nakuti anaknya, awas jurig gitu kan. Eta cenah tuh, cenah aya ieu dan sebagainya. Ada ini, ada itu. Perkataan-perkataan yang mungkin membuat anaknya itu jadi takut, tapi jadi diam misalkan. Misalkan teman anaknya teh, awas jangan seperti itu, nanti seperti ini misalkan. Tapi perkataan yang mengandung bohong dan itu akan menempel kepada anak. Maka katakanlah yang jujur tapi dengan cara yang baik gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya. Nanti khawatirnya kepanjangan. Itu saja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita terbangun kembali ya, menggapai tujuan-tujuan kita. Silakan teman-teman catat tujuan teman-teman di sini apa, tujuan teman-teman setelah dari sini mau apa. Jangan sampai teman-teman ditanya kayak tadi, ditanya setelah dari sini mau kemana, bingung. Setelah dari sini mau nikah kapan, bingung. Mau nikah dengan siapa, bingung, gitu ya. Ya harus jelas juga lah. Menikah dengan siapa coba? Kang Dede mau nikah sama siapa? Sama perempuan kan jelas. Perempuannya pengen yang seperti apa? Guys, kan jelas 4 yang kriteria tadi ya disebutkan. Tuh itu jelas. Gitu. Sekarang usaha Kang Dede untuk menggapai itu apa? Tuh, Masya Allah. Tuh, catat akhwat ya. Ini Kang Dede beres kapan? Desember tuh insya Allah ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita bisa saling mengingatkan. Dan alhamdulillah ya, teman kita sudah merencanakan kegiatan. Oh, ada Kang Oja nih. Ini kan dari Kang Imam beres bulan apakah? Bulan ini ya Kang Imam. Tanggal berapa Imam? Beres tanggal 18, seminggu kemudian sudah punya tujuan untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada beliau dan memberikan jalan kepada kita untuk menyusul gitu. Kang Oja bulan Oktober ya tuh. Kita kan belum nanya Kang Oja bulan Oktober mau kemana Kang? Beres mau kemana? Mau ngajar tuh udah ada tujuan. Target menikah Kang Oja kapan? dua tahun lagi ya. Tapi ada target, nggak apa-apa ya. Walaupun nanti misalkan di perjalanan ternyata malah setelah 1 bulan keluar dari sini langsung nikah, nggak apa-apa ya. Asalkan kita sudah punya target dan tujuan yang kita ingin gapai. Itu saja akhirul kalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.